Aku dikasih butik sih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Putih. Selamat pagi Pak Mokasi. Saya senang bertemu dengan Anda pada pagi hari ini. Di sini saya akan membicarakan peningkatan keterampilan coach Anda. Saya ingin memberikan dukungan dan bagaimana saya dapat membantu Anda. Terima kasih Bapak Mukhlasin. Saya ingin Pak Mukhlasin membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presensi, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna untuk siswa-siswi saya, Bapak. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Baik, di mana yang Anda ingin fokuskan dari berapa yang observasi? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan secara aktif dan cara saya mengajukan beberapa pertanyaan yang bermakna. Itu, Pak. Ya, ini sudah Bapak catat. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya bahwa peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin saya bisa lebih baik untuk membimbing murid dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dan dimanapun, Pak. Oke, saya paham. Nah, harapan panjenengan dari observasi kita nanti, saya harap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun dan membantu perkembangan saya, dan khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Siap, Pak. Monggo kita bisa nanti mulai untuk kegiatan selanjutnya. Siap, Pak. Terima kasih. Mungkin itu untuk para observasinya. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eka Tina. Iya, selamat pagi Bu Putih. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model beta. Nah, pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching ini. Apa yang ingin Bu Eka Tina capai dari sesi coaching kali ini, Bu Eka? Saya ingin bisa menentukan solusi terbaik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik di SMA saya, Bu Putih. Oke, Bu Eka. Tujuannya sangat jelas, ya. Sekarang mari kita identifikasi terlebih dahulu hal-hal nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu Anda dalam pembelajaran. Apa saja hambatan atau kendala yang Anda hadapi selama ini dalam mengelola waktu tersebut? Jadi yang saya hadapi ketika pembelajaran di kelas itu, Bu Putih, ya, ketika saya ingin menerapkan sebuah metode yang cukup baru seperti pembelajaran proyek, itu waktunya kurang. Karena anak-anak itu ternyata butuh proses yang lebih lama daripada yang sudah saya jadwalkan. Untuk mereka bisa menggali ide, untuk mereka bisa presentasi kelompok, bahkan di diskusi kelompoknya itu juga molor, Bu Putih. Sehingga saya kesulitan gimana ya, sudah saya desain untuk satu kali pertemuan itu mendapatkan tujuan A, itu masih belum tercapai tujuan A karena ada molor di beberapa
tahap-tahap pembelajaran di kelas gitu Bu Putih. Begitu, nggih. Oke. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bu Eka Tina lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, apa rencana aksi konkret yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu Anda? Tadi kan sempat ada yang pertama penerapan metode waktu kurang untuk menggali tadi, kemudian waktunya sempat molor dan sebagainya. Kira-kira untuk meningkatkan pengelolaan waktu Anda tersebut apa Bu Eka? Nah, otomatis ini tidak bisa langsung saya selesaikan satu pertemuan. Mungkin kalau proyek itu bisa saya pakai 2 pertemuan Bu Putih. Jadi satu pertemuannya itu mungkin sampai di langkah keberapa, nanti setelah pertemuan kedua langkahnya dilanjut. Satu siklus tapi 2 pertemuan. Oh, satu siklus. Iya. Atau mungkin juga bisa saya pakai model flip, jadi ada seperti instruksi tapi diberikan di luar jam. Bisa memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp atau Google Classroom, di mana saya memberikan petunjuk, memberikan bahan-bahan di situ supaya bisa dipelajari oleh anak-anak sebelum masuk kelas gitu Bu Putih. Tadi Bu Eka sempat menyebut beberapa media gitu pembelajaran, ada Google Class, Flip dan sebagainya. Kira-kira untuk di sekolah Bu Eka anak-anak rata-rata sudah paham dalam penggunaan media tersebut. Tidak ada kendala gitu Bu Eka nggih? Tidak ada kendala, tapi ada sekitar 1 atau 2% kendala. Itu beberapa anak ada yang tidak punya HP Bu Putih. Jadi satu kelas itu ada sampai 1 sampai 2 orang, nggak banyak, cuman 1-2% itu ada yang nggak punya HP karena HP-nya rusak, atau mungkin juga ada yang tidak punya kuota dan hanya nebeng temennya, itu juga ada. Jadi makanya saya kondisikan itu per kelompok bukan per individu, supaya mereka nanti kalau ada yang kurang-kurang di situ bisa nebeng ke temennya yang punya media. Oke, luar biasa bagus rencana yang aksi yang jelas ya dari Bu Eka sebutkan tadi. Nah, tadi kan ada beberapa kendala 1-2 siswa yang tidak memiliki HP Bu Eka. Untuk kendala sinyal tidak ada Bu Eka ya tentunya. Kalau sinyal di sini relatif aman Bu Putih. Kalaupun ada itu kan saya hanya pakai untuk WA saja. Google Classroom itu tidak membutuhkan terlalu banyak koneksi internet, jadi relatif aman, tidak ada masalah. Untuk tadi ya penggunaan media Flip, Google Form atau Google Classroom itu kan, itu biasanya Bu Eka menggunakan media tersebut itu dalam pembelajaran atau setiap tatap muka atau hanya pada saat asesmen awal atau seperti apa? Hanya jika diperlukan Bu Putih. Karena kalau saya buat terus itu pasti tidak efektif. Karena tadi ada anak yang kuota terbatas, ada yang nggak punya HP. Jadi untuk hal-hal yang urgent, seperti misalnya kok saya butuh pembelajaran proyek nih, ada materi esensial, itu butuh anak-anak tuh belajar dulu. Karena kalau langsung di kelas nggak ngatasi waktunya, itu baru pakai media. Terus misalnya lagi ada asesmen awal, saya butuh segera, itu juga saya pakai. Jadi saya pakai hanya di kondisi-kondisi tertentu saja yang saya rasa itu urgent. Oke. Untuk asesmen awal, tentunya asesmen awal itu kan berfungsi untuk kita mengetahui atau mengobservasi bagaimana karakter didik peserta didik kita gitu. Nah, untuk itu Bu Eka rencana yang tadi Bu Eka itu sudah
sudah bagus. Nah, apakah sekarang bagaimana Anda akan menjaga komitmen tersebut terhadap rencana yang tadi Bu Eka sebutkan? Apa yang dapat membantu Anda, Bu Eka, dalam menjaga komitmen yang ini? Tentunya ini saya butuh berkolaborasi Bu Putih, karena masalahnya kan anak-anak di kelas ya. Jadi saya butuh rekan sejawat untuk membantu saya, mungkin jadi observer, atau mungkin juga ini baru rencana, saya tuh pengen di pembelajaran itu ada lagi rekan yang ikut mendampingi. Mungkin bisa kita bergantian mengajar, atau mungkin hanya sebatas apa ya, saling observasi gantian. Jadi kalau ada masalah di kelas itu bisa sharing, kira-kira itu kendalanya bagaimana dan solusinya seperti apa. Butuh dukungan dari rekan sejawat juga. Luar biasa. Berarti selama ini kan rekannya Bu Eka kan selalu mendukung Bu Eka, nggih. Apakah di sini tuh Bu Eka dan teman-temannya itu punya komunitas belajar Bu Eka? Alhamdulillah sudah ada satu dari guru penggerak angkatan sebelumnya, Kombel sama satu Brabagan, dan sudah pernah 2 kali kegiatan, ada kegiatan coaching sama kegiatan berbagi praktik baik. Nah itu kalau sudah ada komunitas belajar di sini, tentunya kan kegiatan belajar mengajar itu lebih bermakna dan bervariasi, serta tentunya Bu Eka juga senang untuk bereksperimen atau berkolaborasi dengan rekan-rekannya tadi, nggih. Nah, biasanya Bu Eka dalam hal apa untuk berkolaborasi dengan rekan-rekannya Bu Eka tadi? Biasanya itu saya berkolaborasinya dalam hal merancang sumber materi ajar. Bahan ajar ya Bu Eka? Betul. Saya biasa bertanya dengan mapel-mapel yang sejenis kayak mapel eksak gitu, yang erat kaitannya seperti mungkin biologi. Itu kadang ada beberapa materi seperti di pemanasan global itu kan ada kaitannya dengan biologi juga, dan bahkan dengan fisika. Kita berdiskusi sejenak, kira-kira nanti kita mau ngajarin pemanasan global itu kayak gimana, pakai praktikum apa tidak, ada proyeknya apa tidak, begitu Bu. Oke. Ya, terkait dengan media atau bahan ajar tadi yang sudah digunakan Bu Eka, responnya peserta didik atau siswa-siswa Bu Eka bagaimana Bu Eka? Ketika saya berikan media yang baru seperti kuis, pakai kuisis, itu mereka terlihat senang dan terlihat bersemangat Bu Putih. Kalau terutama itu kalau pas praktikum, medianya itu adalah bahan-bahan yang ada di sekitar mereka, ternyata kok menimbulkan suatu reaksi kimia yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, itu mereka terlihat antusias dan sangat gembira di kelas gitu. Luar biasa tentunya. Berarti menambah wawasan juga Bu Eka ya. Iya benar. Karena kan tadi pelajarannya Bu Eka merupakan pelajaran eksak, bisa berkolaborasi dengan mapel biologi, matematika, dan apalagi nggih, fisika ya Bu ya. Nah, oke. Ini juga luar biasa. Nah, untuk terakhir Bu Eka, bagaimana Bu Eka bisa mempertanggungjawabkan terhadap aksi ini, dan tentunya dari semua yang sudah Bu Eka ceritakan, levelnya Bu Eka ini sekarang di level berapa Bu? Saya ini kalau melihat motivasi anak-anak itu masih ada di level 6 Bu Putih. Level 6. Keinginannya Bu Eka maksimal di level berapa Bu? Ya keinginannya sih maksimalnya 9 ya Bu Putih ya. Oh luar biasa. Dari 6 ke 9 ini semuanya sudah pernah dicoba ya tadi. Oke, Bu Eka, insya Allah saya akan membantu perkembangan Bu Eka tadi ya,
mencoba bertanggung jawab, dan semoga Bu Eka dapat umpan balik yang bagus, feedback yang bagus dari siswa-siswi Bu Eka juga, dan serta rekan sejawat Bu Eka. Nah, terima kasih Bu Eka. Sama-sama Bu Putih. Luar biasa senang dengan Bu Eka ini ya, selalu bersemangat dan Iya, pintar, iya. cantik pula. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagaimana Makasih. kabarnya kemarin sebelum mungkin ada pra yang sudah berkomunikasi dengan panjenengan, habis itu ada pelaksanaan quiz dan uji, dan setelah pelaksanaan itu bagaimana perasaan panjenengan? Iya. Alhamdulillah Pak, perasaan saya luar biasa. Saya sangat senang sekali karena dari proses coaching itu kan kita mendapat beberapa feedback atau masukan dari rekan-rekan kemarin. Nah, saya merasa bahwa saya telah melakukan juga dengan baik dalam coaching tersebut. Itu Pak. Kalau dalam penilaian performa panjenengan ya, dari coach dan coach C itu secara kompetensi yang ada itu bagaimana menurut panjenengan? Untuk performa saya tentunya saya berusaha untuk meningkatkan kompetensi saya Pak dalam proses coaching ini. Nah, saya juga terus menerus untuk mengembangkan secara bertahap bagaimana nanti terjadinya proses dengan baik, agar nanti setelah saya melakukan perkembangan ini dapat saya implementasikan kepada teman-teman, kepada atasan saya, dan juga kepada peserta didik saya. Dari sini yang membuat jenengan proses demikian itu apa? Panjenengan sampai merasa bahwasanya ini saya harus ini, harus itu, yang beliau sebutkan dari awal. Oke, tentunya begini Pak, mohon maaf, tentunya saya sebagai pendidik. Nah, namanya pendidik itu kan kita harus terus terus untuk berada atau terus bersama atau membersamai siswa-siswa kita. Nah, dan pendidik juga adalah sebagai seseorang yang memberikan contoh, yang harus menjadi teladan, yang harus selalu bersama dengan murid. Nah, itu Pak. Nah, kalau kita merasa diri kita itu bagus, maka murid itu juga akan menilai kita bagus, dan kalau kita memberikan contoh yang baik, maka siswa kita juga akan menjadi baik. Seperti itu Pak. Iya. Kalau boleh ya, ini saya boleh berbagi pengamatan yang saya hasilkan dari panjenengan tadi Gus dan Uci dengan apa tadi? Bu Eka. Oke, siap Pak. Boleh. Monggo silakan Pak. Mohon maaf nanti kalau mungkin penilaian saya atau mungkin apa yang saya lihat nanti tidak sesuai dengan ekspektasi panjenengan, mohon maaf. Tapi ini harapannya saya di sini dituntut untuk menilai, jadi saya mungkin harus menilai dari apa yang saya lihat. Mohon maaf sebelumnya. Tentunya saya dengan senang hati akan menerima saran kritik dari Pak Mukhlasin, karena saran dan kritik bagi saya itu sangat membangun dan sangat saya butuhkan di kemudian hari.
Ini kalau saya melihat Bu Budi sangat luar biasa, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan untuk berbobot, itu sangat luar biasa. Panjenengan pertanyaannya sangat berbobot dan kondisinya saling mendengarkan dan saling bergantian berbicara. Itu yang luar biasa, karena bagaimanapun eh, dari tahapan-tahapan insya Allah sudah dilalui semuanya sesuai dengan standar yang kita rujuk, bahwasanya itu sesuai dengan alur tirta. Jadi awal sampai akhir sudah sesuai, tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi, mungkin apa ya kata-katanya atau mungkin yang lain, apa pembahasan atau redaksi, tapi luar biasa. Itu mungkin mengikuti tentang pengamatan saya. Jika nanti mungkin ada suatu hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Tapi ini sifatnya hasil penilaian saya, tidak sempurna juga. Iya Pak, saya mengerti Pak. Iya, saya mengerti dari pengamatan Bapak. Mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi dan lebih membuat aksi nyata. Kemudian lebih berusaha untuk bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan saat ini. Ya, itu mungkin bukti tahapan dari kemarin kita dengan melaksanakan kegiatan coach dan coachi, dan saya harus mengawasi atau mungkin melihat dan menyupervisi, dan tahapan itu sudah kita lalui dan alhamdulillah berjalan tanpa ada halangan soal. Ya mungkin itu bukti tahapan kita lalui. Mungkin saya cukupi dulu, mungkin pertemuan yang lain harus kita bahas lagi. Saya cukup ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mukhlasin. Selamat pagi.